Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Perkenalkan dulu, nama saya Tiara Lukrevianwa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, jurusan BKPI semester 5. Saya juga itu Muhammad Taufik Ramdhani. Oh sama namanya? Biasanya dipanggilnya Optik. Oh sama kelas Ibn sih. Yes. Terus sebelumnya Bapak namanya siapa? Sama Opik Kuadrat. Namanya Opik Kuadrat. Cukup singkat, ada 5 huruf TOFIK. Cuma 5 huruf, tidak ada kepanjangan yang lainnya. Berarti cuma Topik doang gitu? Ya. Berarti saya bisa manggilnya Kak Topik? Boleh. Dia langsung saja ke pertanyaannya aja ya Pak ya? Jadi yang pertama tuh saya mau menanyakan tentang bagaimana wawasan Bapak dalam kurikulum KTSP yang sudah berjalan di SMA 7. Ya. Apa di SMA 7 sudah mengganti KTSP atau sebelumnya bagaimana gitu? Ya. Jadi kalau khusus untuk BK kurikulum apa saja itu pada dasarnya pelaksanaannya sama. Baik kurikulum 13, kurikulum BK. Kalau perbedaannya, kalau yang kemarin ini kalau SMA 7 kan belum menggunakan kurikulum 13, menggunakan kurikulum Merdeka, baru kelas 10. Kalau untuk KTSP ini yang berbeda itu kalau tahun-tahun sebelumnya, sekarang kurikulum sebelumnya itu ada yang namanya program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, ada program harian. Nah, untuk kurikulum 13 terlepas dari itu, sebetulnya muara pelaksanaan BK di sekolah itu sebetulnya bukan pada kurikulum, tetapi pada pedoman operasional pelaksanaan bimbingan dan konseling, biasa disebut dengan POP. Jadi terlepas kurikulum apapun, BK itu panduannya pada POP BK, bukan pada kurikulum 13-nya atau pada kurikulum Merdeka, tetapi BK itu punya landasan tersendiri yang namanya POP. Nah, pedoman operasional pelayanan bimbingan konseling, ada untuk SD, ada untuk SMP, ada untuk SMA. Cuman berbedanya pada kurikulum TK ini, kurikulum yang 13 itu tidak ada program mingguan, tidak ada program harian, tidak ada program bulanan, hanya ada 2 program tahunan dan program semester. Itu yang membedakan. Tapi kalau untuk pelaksanaan layanannya, BK itu selalu berpedoman pada POP BK ya, tahun 2016. Jadi sudah tidak ada lagi di dalam BK itu ada program harian, tidak ada program mingguan dan bulanan, yang ada hanya program tahunan dan program semester. Karena BK hampir semua untuk SMA 7 sudah menggunakannya BK komprehensif. BK komprehensif ya, itu sudah ada berbeda dengan BK yang dulu. BK SMA 7 menerapkannya BK komprehensif sesuai dengan POP dari Kementerian Pendidikan. Jadi itu bisa menyeluruh. Yang mana? Yang itu yang komprehensif. BK ya, jadi pedomannya semua, baik BK di SD, SMP, SMA, ini pedomannya. Ini sebenarnya ada bukunya, warnanya ada warna 2, ada yang buku warna hijau, ada yang warna merah. Cuman yang warna hijau Pak Topik dipinjam di SMA 4 dan dibalikin. Nah, sampai sekarang. Nah, jadi BK di sekolah itu semuanya muaranya pada buku merah dan buku hijau POP BK yang terbaru. Jadi kalau kayak gitu apa kaitannya dengan kurikulum dengan program BK? Kalau untuk pedoman, untuk pelaksanaan pedomannya menggunakan ini. Kemudian di dalam program BK
terkait dengan kurikulum 13 itu merampingkan, tidak ada program harian, mingguan, bulanan, yang ada hanya 2 dipangkas, hanya program tahunan dan program semester saja. Untuk jenis layanannya sama dan acuannya ada di sini semua. Berarti di SMA 7 makanya yang ini. Tidak semua sekolah pedomannya ini ya, semuanya, semua mau dari SD, SMA, SMK semuanya ada di sini lengkap ya. Kalau untuk kan tadi Bapak menjelasin tentang kayak kalau yang KTSP itu ada program tahunan, harian, bulanan kayak gitu. Nah, untuk pelaksanaannya biasanya ada yang terkendala nggak sih Pak selama kayak dari tahunannya, bulanannya atau hariannya kayak gitu? Kalau selama kurikulum 2013 itu alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita itu sudah berjalan dengan baik, lancar gitu. Ini kalau di SMA 7 ini program secara keseluruhan dari teman-teman, ini ada program kerja, ini program semester namanya, ini ada program tahunan. Sebelum program semester itu nanti ada program tahunan ini. Ini program tahunan, ini program tahunan. Nah, ini program tahunan. Kalau ini program per semester 1, kegiatannya apa sih? Kalau untuk ini mencakup semuanya. Kalau untuk program tahunan itu nanti ada mulai dari persiapan, pelaksanaannya ini nanti dibagi, ada layanan dasar. Layanan dasar itu termasuk ada bimbingan kelas ya, kemudian nanti ada yang kedua pelayanan orientasi, ada pelayanan informasi, ada bimbingan kelompok, kemudian nanti ada, ini yang termasuk pelayanan dasar ya, ada kemudian pelayanan pengumpulan data ya, kemudian ini ada pelayanan responsif ya, pelayanan responsif ini ada konseling individu, konseling kelompok ya, referral dan lain sebagainya ya, kemudian nanti ada dukungan sistem biar program terkait ini berjalan dengan lancar. Apa sih dukungannya ya, kemudian baru setelah dilaksanakan ada evaluasinya, ada analisisnya, ada follow up-nya apa ini ya. Ini program secara tahunan. Kalau untuk program semester berarti untuk tiap kelas beda-beda atau disamaratain Pak? Ya, kalau untuk BK ini yang membedakan BK dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran kan apa yang disampaikan setiap kelasnya sama. Materi misalnya matematika, materi turunan ya turunan semua misalnya untuk kelas berapa. Tapi kalau BK ini yang berbeda, BK dengan guru mata pelajaran. Kalau BK itu menyesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga antara materi di kelas A dengan kelas B dipastikan akan berbeda ya, karena lihat kebutuhannya berbeda ya, jadi jenis pelayanannya juga berbeda gitu. Termasuk mungkin antara kelas 10, kelas 11, kelas 12 jenis orientasi pelayanannya pasti akan berbeda. Nah, ini kalau di SMA 7 awal masuk itu pasti akan dikasih alat ungkap masalah. Alat ungkap masalah itu bisa berupa AUM, data awal ya, ada AUM, alat ungkap masalah, kemudian ada DCM, kemudian ada ITP, ATP, kemudian ada STDKRD. Kalau SMA 7 itu menggunakannya ITP yang dari LIPI. Nah, jadi sebelum anak baru semua kelas 10, kelas 11, kelas 12 awal masuk pasti akan dikasih angket dulu. Nah, setelah dikasih angket kemudian nanti akan muncul kesimpulannya. Ada profil pribadi, ada profil kelompok. Profil pribadi itu berarti anak ini butuh apa nih yang sudah tercapai, yang belum apa, di situ ada. Kemudian termasuk yang untuk di kelas ada profil kelompok, berarti kelas itu antara kelas A dengan kelas B yang dibutuhkan pasti berbeda berdasarkan dari hasil angket itu. Itulah yang membedakan guru BK dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran sudah terstruktur, oh pasti yang kelas A dengan kelas B materinya ini ya pasti itu semua. Tapi kalau BK tergantung dari alat ungkap masalah yang
dia dapati dari hasil kesimpulan yang dia isi. Jadi ada profil masing-masing anak, ada profil kelompok. Jadi setelah mencari masalah dengan menyebarkan tes angket, itu berarti untuk bisa dikembangkan laginya kita lihat dari situ ya Pak. Yang baru kemarin dipraktekkan ya. Jadi ini nanti anak sudah mengisi, ada jenis tes, ada tes kepribadian, ada tes penjurusan, ada tes gaya belajar, ada tes kemampuan. Jadi 4 tes ini sudah mereka isi. Nah di sini sudah ada profilnya. Si A itu atas nama Vanessa misalnya. Ini apa kekuatannya, kelemahannya apa? Ya, kemudian semuanya sudah terangkum di sini, tinggal dibaca, kemudian nanti disampaikan ke anak. Ini kekuatan kamu ada di sini. Ya, kelemahan kamu ada di sini, termasuk gaya belajar kamu seperti apa. Nah kemudian nanti kamu berkembangnya nanti di bidang apa. Ini contoh saja ya, kemudian ada alat import yang lain banyak gitu. Jadi ketika anak mau konsultasi kita sudah membaca dulu, oh kamu mau konsultasi hari ini, berarti Pak Taufik siapin dulu data mereka. Nah, jadi Pak Taufik ketika sudah berhadapan dengan anak sudah tahu profil anak itu seperti apa gitu. Kelebihan kekurangannya di mana gitu. Tinggal disampaikan penguatan ke mereka. Untuk yang alat tungkapnya sendiri Pak, apakah ada yang terkendala kayak gitu? Karena kan mungkin ada beberapa anak yang kayak cuma ngisinya iseng-iseng doang ya, kayak gitu. Ya sebelum tes mulai dikasih penjelasan dulu. Dikasih penjelasan, maksud diadakannya tes itu seperti apa, kemudian harus dikerjakan dalam kondisi yang seperti apa gitu ya, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan profil mereka. Jadi ada tes ITP, ATP juga ada. ITP, ATP juga ada. Oh ternyata saya ambilkan contoh ya, hasil ITP, ATP-nya. Ini nanti di sini ada. Ini hasil anak nih, hasil anak pengisian angketnya tuh. Ya, atas nama ini memilih jawabannya apa. Ya, kalau sudah dikelola, ini sudah dikelola nih. Nanti ada hasilnya. Ini profil kelompok kelas itu. Profil kelompok kelas itu ya berarti di sini ada kelemahan di kelas itu, yaitu nomor 3. Nomor 3 itu apa? Kematangan emosi. Berarti di kelas itu, satu kelas hampir semuanya dia punya emosi yang tidak stabil. Kemudian ada nomor 2, perilaku etis, berarti etikanya kurang bagus. Itu kondisi profil di kelas ini. Nah sementara dia punya kekuatan, kelebihan itu di mana? Ada di nomor 1. Nomor 1 itu landasan hidup religius, berarti dia agamanya bagus anak-anak itu di kelas itu. Kemudian ada nomor 9, wawasan persiapan karir. Jadi anak-anak itu sudah mempersiapkan, oh nanti setelah lulus dari SMA saya mau apa sudah di planning. Kemudian ada nomor 4. Nomor 4 itu kematangan intelektual, berarti anak-anak itu pinter kelas itu. Jadi ini sudah profil kelompok. Kalau untuk profil kelompok berarti untuk yang sekelas doang? Iya, satu kelas. Nah ini profil pribadi, ada profil pribadi nih. Ini mulai dari hasil atas nama, misalnya atas nama ini dirahasiain ya. Ini dirahasiain ya, tidak disebutkan namanya, tapi ada nomor absennya gitu ya. Ini ada 8 titik. Nah, ini profil anak nih, profil anaknya atas nama udah disebutin Afrina misalnya. Dia itu kelemahannya di mana? Nomor 3, emosinya. Kemudian nomor 1, agamanya kurang bagus. Ya, kemudian nomor agamanya kurang bagus, etikanya kurang. Kemudian nomor 10, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Jadi dia orangnya pendiam, tidak mau berbaur dengan teman-temannya, jadi kurang bisa beradaptasi dengan temannya. Tapi dia punya kekuatannya apa di nomor 7, yang penerimaan dirinya dan pengembangannya luar biasa. Ya, jadi dia punya potensi
potensi di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian nomor 4 nih, nomor 4 intelektual ininya bagus ya, kecerdasannya bagus. Nomor 2 kemudian nomor berapa lagi, nomor karirnya juga udah bagus, ini profil anak ya. Kemudian nomor 5 juga udah bagus, tanggung jawabnya udah bagus. Kemudian nomor 6 sosialnya ya, sosial dengan pihak wanitanya ini masih ada sedikit kurang. Ini profil anak, ini sudah ada semua, ini profilnya anak-anak dari hasil isiannya yang tadi udah kebaca di sini. Jadi ketika manggil anak sudah ada data ini, sudah ada data ini ya. Jadi menyampaikannya enak ya. Jadi nggak kayak guru mata pelajaran. Gimana? Satu lagi Pak. Ya. Jangan guru BK-nya sendiri di sini gimana? Pelayan kami 24 jam. Ya. Boleh dicoba, nanti pulang rumah gak berhenti. Ada WA, orang tua WA, anak WA, itu berarti kan 24 jam, hampir 24 jam tidak berhenti. Berarti untuk pelayannya sendiri nggak cuma untuk apa ya, dari anak-anaknya aja, tapi ke orang tuanya Ya. juga tetap dikomunikasikan. Betul. Nyampe rumah nanti orang tua, ini udah janjian orang tua juga. Kalau ini jam 11 ya, Siapa? mau konsultasi gitu. Orang tua. Jadi bukan hanya anaknya aja, orang tua juga. Jadi kesadaran untuk karir mereka cukup bagus. Terbukti dengan banyak respon anak-anak pengen konsultasi, orang tua juga pengen konsultasi. Jadi kan direspon baik. Tapi kalau guru BK-nya diem aja, nggak ada apa, anak nggak mau konsultasi, orang tua diem aja, ya udah berarti kan stagnan. Nah, nggak ada perkembangan apa-apa. Kalau ruangan BK rame, ya itu berarti produktif. Iya betul. Ya. Alhamdulillah kami menerapkan pelayanan yang prima untuk anak-anak. Sok kapan aja, asal janjian, ada waktu mau. Kadang ya udah di rumah, orang tua ingin ketemu karena di pagi barangkali sibuk ya, kerja, ada waktu. Kadang telepon. Jadi itu salah satu kenikmatan untuk guru BK. Ya, Tetap standby ya. ya, HP standby, itu pasti. Kalau dari saya terakhir itu ini Pak, mau nanyain kelanjutan atau tindak lanjut dari semua progres yang Bapak sudah lakukan ini, itu puncaknya itu ada di mana? Ada ketika mereka itu sesuai dengan berkembang, sesuai dengan kematangan mereka. Artinya tidak salah langkah, perkembangannya tidak salah langkah. Kemudian ada kepuasan tersendiri ketika ada perubahan yang positif. Ya, ada perubahan yang positif, itu suatu kepuasan sendiri buat kita. Kemudian yang kedua, ketika anak sudah diterima di perguruan tinggi juga merupakan suatu kebanggaan, ya, kebanggaan tersendiri untuk kita. Nah, alhamdulillah masalah karir SMA 7 cukup bagus. Kalau tidak kerja, kalau tidak kuliah pun ada informasi pekerjaan. Kami mencoba untuk memfasilitasi tetap anak-anak yang mau kerja difasilitasi dengan beberapa informasi tentang pekerjaan. Ada yang melanjutkan kuliah juga kami fasilitasi. Jadi melihat keberhasilannya itu setelah lulus ya. Ya, sambil berjalan, Iya. sambil proses berjalan, melihat ada perkembangan cukup bagus, ya udah, itu sudah kepuasan. Oh, dia udah berubah. Oh, berarti dia udah ada perubahan. Itu kan satu kepuasan, kebanggaan tersendiri untuk kita. Kayak nggak sia-sia. Ya, sia-sia. Jadi kita gak bosan-bosannya manggilin, terus kasih bimbingan, ya terhadap orang tuanya juga. Gitu.
lihat kasusnya dulu. Kalau cukup harus diselesaikan dengan anak, cukup dengan anak. Kalau harus melibatkan orang tua, ya harus dilibatkan orang tua. Saya rasa cukup sih, Cukup. cukup untuk mendalami Ya. BKI ini. Ya, seperti ini ya, BKI sama 7. Ya Pak, dari saya terima kasih banyak buat Sama-sama. Bapak yang udah mau meluangkan waktunya buat kita. Terima kasih juga udah mau membantu podcast kita hari ini. Semoga di bulan-bulan selanjutnya atau tahun-tahun selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Amin. Itu Jangan ketemu lagi, langsung wisuda. ya siap. Kalau Tahu. ketemu lagi udah penelitian lagi, Oh iya, 2025 deh insya Allah itu. langsung wisuda. Insya Allah Pak. Terima kasih Ya, sekali lagi sama-sama. buat Bapak.